Ya, halo, selamat pagi. Ketemu lagi di channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang dua mainboard ini yang kembar ya kalau menurut saya, sejenis lah, setipe lah atau gimana menyebutnya nggak tahu saya. Ini yang pertama motherboard dari Faro, tipenya adalah H61 plus B75. Ini menggunakan M2 NVMe slotnya, kemudian M2 SATA juga. Ini USB nya ada 3, satu yang SATA juga USB 3. Ini sama menggunakan chipset B75 juga, LGA 155 atau gen ke-3 ke-4 ya, gen ke-2 gen ke-3. Ini merknya Kaizen series. Ini sama persis kalau menurut saya. Nah, ini spesifikasinya singkat ya. Memorinya sama-sama sampai 16 GB dual channel. Ini chipsetnya ya, Intel B75. Oke, ini interface-nya sama lah kayaknya. Nah, ini spek singkatnya juga. Kita intip dalamannya ya. Pertama Faro dulu. Kemudian Kayo. Nah, dari daleman ini udah beda sedikit kalau dari packingan ya. Oh ya, dari dimensi packing, dimensi lebar kardusnya, ini Faro lebih lebar dikit ya. Nih, ini lebih panjang, lebih lebar. Dikit banget. Nih. Nah, ini ketut apa lebar ke sana ini. Kita kembali. Nah, ini Faro menggunakan cover lagi seperti ini, sedangkan Kayo langsung polosan. Nah, ini bisa diangkat. Oke, kita simpan. Kemudian dari unitnya, kelengkapannya sama saja kayaknya. Ini ada dapat kabel SATA ya, satu pieces warna hitam, sudah klip satu ya, klipnya ya. Kemudian ada backplate sama, kemudian CD driver ya, DVD, manual book terbaca Faro. Sudah bagus ya kelihatan. Kemudian ada informasi tambahan dari selektor untuk opsi pemilihan SATA ke N2 NVMe. Ini kartu garansi. Oke, udah itu aja kelengkapannya. Sedangkan Kayo kelengkapannya sama. Ini ada kabel SATA juga, tapi belum pakai klip ya, warna merah. Kemudian dapat juga backplate, sama saja. Gitu. Ini unitnya. Nah, ini buku manual booknya cuman gini, user manual. Kemudian DVD driver sama, versi 2.1. Dan ini apa ini? Kartu garansi. Kecil aja ya, tanpa ada buku seperti gini ya, tercetak seperti Faro ya. Jadi Faro terlihat lebih profesional kalau menurut saya. Berani nyetak buku seperti ini nggak murah loh. Ya walaupun kalau dari penyetak banyak pasti murah, cuman ini nggak dapat apa-apa yang Kayo. Tuh, lengkap banget ya, ada full color lagi ya, bukan hitam putih ya. Nih. Sedangkan Kayo cuman seperti ini. Nih. Ini hitam putih dan kertas selembar gini tipis. Jadi lebih dari visual lebih menang Faro kalau menurut saya. Nah, kita kembali ke intinya, motherboardnya. Ini Faro dilengkapi dengan busa ini ya untuk panel ke casing sama.
warna merah juga sama. Dari layout Faro seperti ini layoutnya Kayo ya. Kalau dari lebar, plug sama persis lebarnya mainboardnya ya. PCB-nya sama, nggak ada lebihnya, nggak ada lebar. Oh, kayaknya Faro lebih lebar ya. Oh, sama. Kemudian dari slot ini CPU-nya gimana? Gini ya. Gini. Nah, ini terbaca Foxconn. Sama, Foxconn. Dari chipset Faro di sini tertulis B75, sedangkan Kayo nggak terbaca, nggak tertulis B75 di sini chipsetnya, tapi terbaca di sini B75 G578U. Ini tipe motherboardnya. Kemudian dari slot SATA, ini SATA 3 ya, ada 3, ini SATA 2, ada 3 unit, 3 pieces. Kayu juga, cuman warnanya hitam semua, nggak ada variasi warna hijaunya atau beda warnanya supaya menandakan bahwa itu adalah SATA 3. Nah, front panelnya juga sama persis. Ini front panelnya Faro, di bawah ini front panelnya Kayo, sama persis. Kemudian USB 3 nya Faro ada beda warnanya ya, warna hijau, sedangkan USB 3 dari Kayo itu hitam polos, nggak ada kombinasi warna apapun yang menandakan bahwa ini USB 3. Dari jumlah slot RAM juga sama, ini Kayo dengan Faro menggunakan 2 slot. Ini Kayo. Nah, kemudian ini slot power ATX ya, ini sama. Posisinya sama, bentukannya sama. Kemudian dari kapasitornya solid juga. Ini 1 2 3 4 5 Kayo. Faro juga sama, 1 2 3 4 5, sama persis, sama plug. Nah, yang sedikit membedakan adalah dari slot ini ya. Ini kelihatan nggak? Nah, ini ada opsi dari SATA, ini ke NVMe, ini ada tuasnya. Nah, ini sebenarnya dibilang keunggulan atau kekurangan ini. Tapi ada opsinya, jadi unik ya. Sedangkan Kayo dia tanpa slot seperti itu, tanpa opsi pemilihan, jadi langsung dia otomatis mungkin ngebaca. Kemudian dari output, ini Faro dengan Kayo sama-sama dua menggunakan USB 3, ada 2 ini ya, 2 colokan. Ini USB 2, posisinya sama. Ini output VGA, ini juga HDMI sama. Port audio standar, sama persis. Tampak belakang, ini ada tulisannya ya, tipenya BG75. Ini enggak ada, ini stiker aja sih. Sama ya, sama persis. Ini nggak tahu ini gimana cara satu produsen atau gimana sampai di Indonesia jadi rubah namanya sesuai keinginan ini ya, importirnya mungkin ya. Kalau mau bikin merek sendiri, merek ABC mungkin bisa. Jadi gimana? Kalau dari performa sama-sama menggunakan chipset B75, bisa membaca Intel Gen kedua dan ketiga. Kalau performa saya yakin juga akan sama saja, karena ini sebenarnya mainboard yang sama. Bedanya cuman apa ya? Oh, ini ada stripping kemerah-merahannya ya, jadi agak keren ya kalau menurut saya. Sementara ini agak polos Kayo, ini hitam, strippingnya cuman garis-garis di PCB-nya putih ya. Nah, ini ada juga garis putih-putihnya.
Posisi baterai CMOS pun sama nih, nggak ada bedanya sama sekali. Posisi ini fan CPU dengan pinnya 4 ini sama ini. Harganya, nah harganya kurang lebih juga sama tergantung toko. Ini kalau Faro harganya mungkin sekarang ya per 2025 itu 220.000, sementara kayu juga sama, tergantung toko ya, ada yang selisih 5.000, 10.000, itu wajar lah ya. Kesimpulan dari dua mainboard ini, kalau saya dipaksa suruh milih, saya akan milih yang Faro. Kenapa? Karena tampilannya sudah lebih cakep dari packingannya, dari layout motherboardnya, ada stripping merahnya ya, sementara kayu ini polosan. Dari packingnya juga Faro lebih safety kalau menurut saya, ada cover penutup lagi, sementara kayu polosan langsung begini. Selebihnya dari harga sama saja sih. Kalau dari performa sama, cuman dari tampilannya kalau menurut saya Faro lebih unggul sedikit. Oke, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like dan subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.